Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Teman-teman bisa dengar sendiri ya pernyataan mereka bertiga tadi. Tujuan mereka itu menghancurkan Pak Jokowi, bukan untuk penelitian. Otak Jokowi itu kecil, sangat kecil. Makanya yang ada di pikiran Jokowi itu hanya uang, dan kekuasaan. Makanya kita harus terus katapelin otak Jokowi supaya otaknya yang kecil itu sadar, kata DR Tifa. Waduh, parah banget ya. Yang merasa otaknya besar, isinya cuman doang. Seperti otak kadal. Tahu kadal? Lihat, lebih besar otaknya kan daripada badannya. Itulah kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang sudah jelas-jelas kehabisan akal ya, berusaha menjatuhkan Jokowi tapi tidak pernah berhasil. Jurus terbaru teman-teman ya, dia menyebut bahwa dirinya telah mendapatkan wangsit lah, kurang lebih seperti itu, bahwa Jokowi hanya bisa dihancurkan oleh orang gila. Dan dengan terang-terangan dia menyebut ya bahwa orang gila itu adalah dirinya dan kawan-kawannya. Ya, kalau kita mengamati mengamati ya itulah pokoknya ilmu linguistik lah, kurang lebih seperti itu ya, kita akan mendapati sebuah indikasi, penggiringan sebuah opini bahwa dirinya adalah orang gila, orang yang selama ini mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, itu adalah orang gila, ya kan? Ingat ya, orang gila akan lepas dari segala tuntutan. Orang gila tidak bisa dihukum. Tujuannya ke situ. Jangan kau pikir rakyat nggak tahu modusmu, ya kan? Kamu itu sedang menggiring opini bahwa dirimu ini adalah orang gila, orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tujuannya apa? Harapannya apa? Agar kalian lepas dari segala bentuk tuntutan. Aduh, kau pikir rakyat Indonesia bodoh semua terkait penerbitan buku yang oleh mereka gitu teman-temannya, yang katanya berisi ya begitulah ya, tidak sedikit yang menyebut sebetulnya isinya adalah sampah. Dan Nedi menyebut itu adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh dokter mangkrak dan kawan-kawan ya, agar dirinya tetap dianggap sebagai seorang pahlawan. Pahlawan apa bang? Pahlawan cap tai kucing, kata netizen macam kayak gitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Otak Jokowi itu kecil, sangat kecil. Makanya yang ada di pikiran Jokowi itu hanya uang, dan kekuasaan. Makanya kita harus terus katapelin otak Jokowi supaya otaknya yang kecil itu sadar, kata DR Tifa. Waduh, parah banget ya. Sekelas mantan presiden, 2 kali menjadi presiden, dihina, dikata-katain otak kecil oleh seorang Tifa. Tapi penegakan hukum tetap diam saja. Bukannya cepat diproses,
bagaimana pelanggaran sesuai dengan undang-undang cepat ditangkap, malah dibiarkan bebas dan terus-terusan membuat onar. Parah banget. Gimana pendapat kalian? Lah yaitu seharusnya cepat ditangkap gitu loh, cepat diproses karena orang ini bukan ya udah kelewatan gitu loh. Sampai menghina Jokowi otaknya kecil misalnya seperti itu. Emang apa sih kalau emang Jokowi itu otaknya kecil, otaknya sebesar biji kacang, emang kenapa urusannya sama kamu apa gitu kan? Faktanya walaupun otaknya Jokowi itu sebesar biji kacang, dia udah pernah udah jadi wali kota 2 kali, banyak lah sampai presiden. Bahkan ketika memimpin Indonesia jelas apa yang dia lakukan gitu loh. Lah kau bisa-bisanya kau itu mengatakan otak Jokowi itu kecil ya. Mungkin lebih kecil kau ya daripada Jokowi. Daripada ya besar tapi ya macam kayak gitulah. Lanjut. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Begundal HTI. Otak Pak Jokowi itu memang kecil. Tapi Pak Jokowi itu pernah menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Nah, kalian yang merasa otaknya besar, isinya cuman doang. Seperti otak kadal. Tahu kadal? Lihat, lebih besar otaknya kan daripada badannya. Itulah kelompok kalian. Daripada besar macam kadal katanya. Aduh. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kita harus jeli dengan diksi, sikap, gestur yang ditunjukkan oleh orang-orang ya yang sering nongol di televisi gitu ya. Makanya kalau misalnya Pak Jokowi dianggap sebagai ahli catur begini-begini sulit ditebak, sebetulnya mudah ditebak kalau kita mempelajari ilmu mikro dan makro ekspresi ya, mempelajari ilmu linguistik, gestur dan juga ilmu pragmatik gitu ya. Ilmu pragmatik itu adalah ilmu makro linguistik. Dan intinya saya ingin menyampaikan bahwa ketiga orang ini sedang menggiring opini ya bahwa dirinya adalah orang gila. Ingat loh ya. Orang gila itu tidak bisa dituntun. Maunya dia gitu, biar dia lepas dari segala tuntutan. Enak aja, ya kan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita. Nah, sekarang saya tahu alasannya. Tanpa saya harus belajar hukum pun, sekarang saya tahu apa alasan orang yang bertiga ini dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukanlah ijazahnya teman-teman, bukan palsu ataupun asli ijazahnya, tapi ini lebih ke pencemaran nama baik. Teman-teman bisa dengar sendiri ya pernyataan mereka bertiga tadi. Tujuan mereka itu menghancurkan Pak Jokowi, bukan untuk penelitian. Kalau seandainya mereka itu murni untuk meneliti dokumen-dokumennya Pak Joko Widodo, pasti mereka akan berfokus kepada dokumennya. Saya belum pernah mendengar ada penelitian itu yang dikoar-koarkan tanpa tujuan akhir. Sepanjang ini yang saya tahu, yang saya lihat, penelitian itu tujuannya untuk edukasi dan untuk sumber ilmu pengetahuan, yang hasilnya itu dituangkan kepada buku atau jurnal-jurnal yang tanpa perlu mengkoar-koarkan objek yang diteliti. Tidak sama polanya dengan orang-orang ini meneliti yang katanya meneliti ijazah Pak Joko Widodo. Nah, jika memang mereka murni untuk meneliti ijazahnya Pak Joko Widodo, pasti mereka tidak akan juga serta-merta mencaci maki pemilik ijazah. Mereka akan fokus terhadap lembarannya itu. Nah ya teman-teman. Iya, jadi memang tujuannya ya nggak jauh-jauh dari niat buruk, udah gitu aja. Saya
jujur aja ya, saya pernah menjadi seorang peneliti teman-teman ya. Meneliti itu ya memang tujuannya macam-macam gitu loh. Tapi kalau memang tujuannya benar-benar meneliti ya nggak macam kayak si dokter Mangkrak dan kawan-kawan macam kayak gini. Meneliti nggak jelas, isinya marah-marah, mencaci maki dan lain sebagainya, ya kan? Waduh. Ini bukan peneliti nih ya. Lanjut. Lawak kali kalian Tifa, Roy Suryo. Mari kita simak penjelasan Tifa dan Roy Suryo. Maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah dia tuh relate? Apakah koheren? Apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Disebutkan memang tidak konsisten. Misalnya contoh we walk talk, the talk gitu ya. Karena tapi belum. Sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI itu juga sama. Kami tuh punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Itu keahlian dia. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau tadi diterangin? Dari tadi diterangin. Aduh pusing palaku Tifa. Penjelasanmu muter-muter nggak ngerti aku maksudnya apa sih. Tapi dipikir-pikir lagi memang bener ya kata-kata Leo Tolstoy itu ya, bahwa kebenaran itu selalu sederhana dan jujur. Kalau kebohongan itu selalu rumit dan berkelok-kelok. Ribet banget ya. Masa bisa neuroscience katanya ya, Dr. Tifa menganalisa bahwa Pak Jokowi ini bahasa Inggrisnya karena tidak bagus, jadi ijazahnya nggak asli. Apa hubungannya? Jadi maksud Bu Tifa gimana harusnya Pak Jokowi berbahasa Inggris? American base, European base ya, we walk the talk ya, atau we walk the talk, atau Singaporean English, atau Indonesian English, atau yang gimana? Kenapa kita jadi ngurusin bahasa Inggris? Kalian kan ngurusin ijazah Pak Jokowi. Nggak ribet loh, contohnya begini. Ini ada video, ya kami dapat bukti Pak Jokowi datang ke Pasar Pramuka untuk cetak ijazah. Ini videonya. Selesai, itu bukti. Ya kan, nggak perlu menganalisa lah, neuroscience lah, tidak konsisten, tidak koheren lah katanya. Ribet banget, aduh. Kita semua pernah SD, SMP, SMA, kuliah, kita semua sama-sama pernah lah ya. Dan kita juga punya, dulu aku punya teman ya, nggak pinter-pinter banget ya, bahkan tidak konsisten, koheren, bahasa Inggris biasa-biasa, lulus-lulus saja, ya kan, nggak ada masalah. Ini kenapa sih yang dibahas malah bahasa Inggrisnya lah, ya kan, terus karakternya beda-beda, tidak konsisten, Oh iya, RRT, Roy Suryo Rismon Tifa. Udah laku belum buku-buku kalian itu yang di launching pas mati lampu itu? Jokowi's White Paper, wih. Kalau belum laku maksudnya mau kuborong buku kalian itu, entah 10.000 lah. 10.000 buku, mau kukirim ke 25 negara, bahkan ke Donald Trump biar dibacain. Ngaku peneliti, menjelaskan sesuatu mbulet ndak karu-karuan, ya kan? Iyalah. Iya, semakin tinggi seseorang maka akan semakin simpel cara dia menjelaskan tentang suatu topik tertentu. Kalau suatu topik dijelaskan dengan bulat-bulat sampai yang mendengarkan itu, ya kan, mengalami titik jenuh, akhirnya terinduksi, ya kan? Ini gimana maksudnya Bang? Inilah yang sebetulnya trik yang digunakan oleh si Roti Gulung ya, tahu ya, yang itu Raja Dungu itu, ya kan? Dia mengulas sesuatu dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Akhirnya apa? Psikologi pendengarnya mengalami kejenuhan, sehingga menganggap apa yang dikatakan oleh si Roti Gulung itu benar, dan Roti Gulung itu adalah orang hebat dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu adalah ya bentuk manipulasi diksi untuk menginduksi psikologi, ya kan? Nah, intinya semakin tinggi pendidikan orang, ya kan, dia akan semakin simpel dalam menjelaskan sesuatu ya. Dari sini kita paham ya, kalau semakin sulit menjelaskan sesuatu berarti dia bukan orang hebat. Ya, lanjut. Nah, mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini gitu ya. Nggak ada yang baru lah gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejak jauh hari gitu ya. Artinya bagi saya sendiri itu ya cuman sampah gitu ya. Kenapa? Karena cara metodologi
nggak ada ilmiahnya gitu ya, karena mereka tidak menggunakan sumber data yang valid, yang legal dan seterusnya. Mereka hanya menggunakan data-data yang ada di media sosial. Mereka cuman mereka punya foto gitu ya, foto skripsi yang mereka dapatkan tanggal 15 dan mereka nggak punya komparasinya. Mereka nggak punya pembandingnya dengan yang lain gitu ya. Mereka hanya menggunakan pembanding yang ada dari internet dan kebanyakan data-data yang dari saya gitu ya. Ini yang menjadi lucu gitu ya, sehingga tidak pantas dikatakan itu buku ilmiah ataupun buku penelitian. Baik Pak Joshua, ini clear ya, itu mengenai soal prosedural tadi sudah Pak sudah menjelaskan ya, bahwa tidak mendapatkan izin ya, tidak mendapatkan izin dari yang UGM ya. Kemudian yang kedua mengenai alasan politis ini juga yang akan kita gali terus. Yang perlu saya garis bawahi juga di sini mengenai metode penelitian yang artinya selama ini Aduh, sampah katanya. Isinya sampah semua. Aduh, itu emang buku apa tong sampah, Bang? Itu buku apa TPSA, tempat pembuangan sampah air. Lanjut. Buku ini hanya untuk lebih memperkeruh suasana, agar kemudian menciptakan opini publik bahwa memang Pak Jokowi itu adalah seorang penjahat, memiliki ijazah yang palsu ya. Dan saya meyakini 1000% bahwa isi dari buku itu hanyalah sesuatu yang sering mereka ucapkan di podcast-podcast, di media-media kan. Pasti mereka hanya menuangkan apa yang mereka sampaikan dalam sebuah tulisan yang mereka sebut sebagai karya ilmiah. Mereka akan menuangkan semua pikiran-pikiran mereka di dalam buku itu agar kemudian menarik minat orang baca, karena di dalamnya penuh dengan karya-karya ilmiah disertai dengan tulisan-tulisan yang bumbu-bumbunya sudah bisa dipastikan bumbu-bumbu yang berbau keahlian mereka. Meskipun saya kira juga peminat buku itu akan sangat kurang. Sangat kurang lah di era digital saat ini, di mana orang lebih cenderung suka hal-hal yang instan, yang cepat, yang tidak bertele-tele. Apatah lagi kan tidak apple to apple ya. Untuk membongkar sebuah kasus selembar kertas dengan dilawan dengan 570 halaman. Saya kira itu satu hal yang nggak apple to apple dan kurang manis lah menurut saya seperti itu. Itu terkait soal mereka bertiga ya. Ya memang saya pikir juga buku itu menjadi jalan terakhir ketika sudah tidak ada tempat berteduh gitu. Jadi mereka ini kan orang-orang yang aneh ya. Mereka yang mengklaim diri sebagai pejuang, berharap ke depan dikenang sebagai pahlawan. Wah, kagak lah. Kagak bakal itu. Dan Pak Jokowi on the track terkait problem pencemaran nama baik, penistaan, dan beliau sedang menjaga kehormatan dan marwah beliau gitu. Ya, saya sependapat ya. Jadi ini hanyalah upaya terakhir yang dilakukan oleh mereka bertiga ya kan, untuk menyelamatkan mukanya agar mereka walaupun di penjara mereka tetap merasa ya ingin ya. Mereka ingin membangun opini di benak masyarakat bahwa walaupun mereka di penjara, mereka ingin tetap dianggap sebagai seorang akademisi yang menuduh ijazah Pak Jokowi berdasarkan ilmu pengetahuan dan riset. Sebetulnya macam kayak gitu. Hanya itu gitu loh. Jadi dia hanya ingin menjaga marwah diri mereka sebagai seorang peneliti ya. Terus kira-kira ada yang percaya nggak Bang? Ada yang percaya, tapi hanya beberapa biji aja. Lainnya nggak percaya, kasihan. Aduh, itu buku apa TPSA Bang ya? Tempat pembuangan sampah akhir. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.